Dunia terkejut. Apa jadinya jika raksasa Eropa justru ditantang oleh tim yang dulu dianggap underdog? Dan yang lebih mengejutkan, justru legenda mereka sendiri yang mendukung. Ya, Alessandro Del Piero secara mengejutkan menunjukkan antusiasme besar. Apakah ini tanda bahwa peta kekuatan sepak bola dunia mulai berubah? Atau justru awal dari kebangkitan yang tak terduga? Mari kita bahas semuanya sampai tuntas. Tonton semuanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara terbaru, Alessandro Del Piero berbicara dengan nada serius, tanpa candaan, tanpa keraguan. Ia mengatakan, Indonesia bermain sangat menarik. Secara taktik mereka rapi, secara mental juga kuat. Saya pikir mereka lawan yang cocok untuk Italia saat ini. Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa besar. Kenapa? Karena ini bukan sekadar pujian. Ini adalah pengakuan dari seorang legenda dunia bahwa Timnas Indonesia kini layak diperhitungkan. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan sengit di Italia. Sebagian fans merasa ini terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin Italia, tim dengan sejarah panjang, juara dunia berkali-kali, dibandingkan dengan Indonesia? Namun di sisi lain, ada juga yang justru setuju. Mereka sadar bahwa sepak bola Italia sedang tidak baik-baik saja. Kegagalan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi pukulan telak. Bahkan ini memperpanjang tren buruk yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Italia kehilangan arah, Italia kehilangan identitas, dan di saat itulah muncul nama Indonesia. Berbeda dengan Italia, Timnas Indonesia justru sedang berada dalam fase kebangkitan. Di bawah arahan John Hartman, skuad Garuda menunjukkan perubahan drastis. Permainan mereka kini lebih terorganisasi, lebih berani menyerang, lebih disiplin dalam bertahan. Bukan hanya itu, mentalitas pemain juga meningkat pesat. Mereka tidak lagi bermain untuk bertahan hidup, mereka bermain untuk menang. Di ajang FIFA Series terakhir, Indonesia menunjukkan performa yang membuat banyak pihak terkejut. Bahkan, beberapa analis mulai menyebut Indonesia sebagai kuda hitam baru di Asia. Kabar semakin panas setelah muncul informasi bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Italia. Tujuannya tidak lain untuk merealisasikan pertandingan besar ini dalam kalender FIFA Matchday. Jika ini benar terjadi, maka ini bukan sekadar laga uji coba. Ini adalah pertarungan gengsi, ujian mental, dan pembuktian kelas dunia. Bayangkan skenario ini. Di satu sisi, Italia, raksasa Eropa yang sedang terluka. Di sisi lain, Indonesia, tim yang sedang naik daun dengan kepercayaan diri tinggi. Ini bukan lagi soal ranking, ini soal momentum. Italia ingin bangkit, Indonesia ingin membuktikan diri. Dan ketika dua ambisi besar bertabrakan, hasilnya bisa sangat tidak terduga. Tidak semua orang setuju dengan ide ini. Sebagian pihak menganggap ini terlalu berani. Bahkan ada yang menyebutnya merendahkan Italia. Namun di sisi lain, banyak yang melihat ini sebagai bentuk respek. Karena dalam sepak bola modern, tidak ada lagi tim yang bisa diremehkan. Dan Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim pelengkap. Jika laga ini benar-benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar. Indonesia bisa naik level di mata dunia. Italia mendapatkan ujian realistis untuk evaluasi, dan dunia mendapatkan tontonan luar biasa. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah simbol perubahan, bahwa sepak bola kini semakin kompetitif, semakin tidak terprediksi, dan semakin menarik. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah duel ini benar-benar akan terjadi, ataukah hanya akan menjadi wacana panas yang perlahan menghilang? Satu hal yang pasti, dunia sudah mulai melirik Indonesia. Dan kali ini bukan sebagai penonton, tapi sebagai penantang. Kalau menurut kalian, apakah Timnas Indonesia sudah siap menghadapi Italia? Dan jika pertandingan ini terjadi, siapa yang akan menang?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita bahas sepak bola dengan cara yang berbeda, lebih dalam, lebih panas, dan tentunya lebih seru. FIFA disebut-sebut sedang menyiapkan Mega FIFA Series edisi Juni. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia kembali menjadi kandidat kuat tuan rumah. Bukan hanya itu, 3 raksasa dunia kabarnya masuk dalam radar undangan. Jika ini benar terjadi, maka kita akan menyaksikan salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Negara mana saja yang disiapkan? Apakah ini awal dari sebuah sejarah besar? Mari kita bahas semuanya sampai tuntas. Tonton semua sampai selesai agar tahu fakta lengkapnya. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam momentum yang sangat luar biasa. Euforia yang muncul setelah gelaran FIFA Series bulan Maret lalu belum benar-benar hilang dari ingatan para penggemar. Atmosfer stadion begitu hidup. Tribun penuh. Nyanyian supporter menggema sepanjang pertandingan. Bahkan banyak pengamat sepak bola internasional mengakui bahwa atmosfer stadion di Indonesia adalah salah satu yang paling mengesankan. Ketika pertandingan digelar, stadion berubah menjadi lautan merah putih. Bendera berkibar di mana-mana, koreografi megah memenuhi tribun, dan satu hal yang paling membuat dunia kagum, dukungan supporter Indonesia tidak pernah berhenti dari menit pertama hingga peluit akhir. Energi itulah yang membuat Indonesia dianggap sebagai salah satu tuan rumah paling hidup dalam kalender sepak bola internasional. Kesuksesan penyelenggaraan FIFA Series di Indonesia ternyata tidak lewat begitu saja. Banyak laporan menyebut bahwa FIFA sangat terkesan dengan atmosfer yang tercipta. Tidak hanya dari sisi penonton, tetapi juga dari sisi organisasi pertandingan. Pengamanan berjalan baik, stadion penuh, antusiasme publik sangat tinggi. Semua elemen ini membuat Indonesia mulai dianggap sebagai lokasi yang sangat potensial untuk menggelar pertandingan internasional besar. Itulah sebabnya muncul kabar bahwa FIFA sedang mempertimbangkan edisi khusus, yang oleh banyak pengamat mulai dijuluki sebagai Mega FIFA Series. Sebuah versi yang lebih besar, lebih menarik, dan tentu saja lebih spektakuler. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada juga beberapa catatan penting. Beberapa pihak menilai bahwa pertandingan yang terjadi pada edisi sebelumnya belum sepenuhnya menghadirkan tontonan kelas dunia, terutama dari sisi gaya permainan beberapa tim. Salah satu pertandingan yang cukup menjadi sorotan adalah laga antara Indonesia melawan Bulgaria National Football Team. Pertandingan itu sempat memicu berbagai diskusi di kalangan pengamat sepak bola. Beberapa menilai permainan berjalan terlalu lambat, ritme pertandingan sering terhenti, dan drama di lapangan terkadang mengganggu alur permainan. Padahal publik Indonesia dikenal sangat menyukai pertandingan yang cepat, menyerang, dan penuh aksi. Hal inilah yang kabarnya menjadi bahan evaluasi bagi FIFA. Jika edisi berikutnya digelar, maka lawan yang dihadirkan harus benar-benar mampu menyajikan pertandingan kelas dunia. Di sisi lain, ada satu hal yang justru mendapat banyak pujian, yaitu performa Indonesia National Football Team. Di bawah arahan John Herdman, tim Indonesia terlihat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tim bermain lebih rapi, lebih disiplin, dan lebih modern secara taktik. Skema permainan terlihat jelas, transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lebih cepat. Kerjasama antar pemain juga semakin solid. Yang paling penting, mental bertanding para pemain terlihat meningkat. Indonesia tidak lagi bermain sekadar bertahan, tetapi mulai berani menguasai permainan. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa tim Garuda sedang berada di jalur perkembangan yang sangat positif. Di tengah momentum tersebut, tiba-tiba muncul kabar yang langsung membuat fans sepak bola Indonesia heboh. Beberapa sumber menyebut bahwa FIFA sedang menyiapkan edisi spesial FIFA Series pada bulan Juni.
dan Indonesia kembali menjadi kandidat kuat sebagai tuan rumah utama. Namun yang membuat rumor ini semakin panas adalah nama-nama tim yang disebut-sebut akan diundang. 3 negara besar Eropa kabarnya masuk dalam pembahasan, yaitu England National Football Team, France National Football Team, dan Portugal National Football Team. Jika ketiga negara ini benar datang ke Indonesia, maka ini akan menjadi salah satu turnamen persahabatan paling bergengsi yang pernah digelar di Asia Tenggara. Bayangkan saja, tim nasional Inggris, tim nasional Prancis, tim nasional Portugal. Ketiganya dikenal sebagai kekuatan besar dalam sepak bola dunia. Inggris terkenal dengan permainan cepat dan intensitas tinggi. Prancis memiliki kombinasi fisik, teknik, dan kecepatan yang luar biasa. Sementara Portugal dikenal dengan kreativitas dan kualitas individu pemainnya. Jika ketiga tim ini benar bertanding di Indonesia, maka stadion akan menjadi panggung duel kelas dunia. Salah satu nama yang langsung muncul dalam bayangan para fans adalah Kylian Mbappe. Bintang Prancis ini dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di dunia. Dribblenya mematikan, akselerasinya luar biasa, dan penyelesaiannya sangat tajam. Bayangkan jika Mbappe benar-benar bermain di Stadion Indonesia. Puluhan ribu penonton akan menyaksikan langsung aksi salah satu pemain terbaik dunia. Itu akan menjadi momen yang sulit dilupakan. Namun mungkin ada satu nama yang lebih membuat publik heboh lagi, yaitu Cristiano Ronaldo, legenda hidup sepak bola dunia, ikon global, magnet penonton dimanapun ia bermain. Selama lebih dari 2 dekade, Ronaldo telah menjadi salah satu wajah terbesar dalam dunia olahraga. Jika Portugal benar datang ke Indonesia dan Ronaldo ikut bermain, maka pertandingan tersebut akan menjadi peristiwa sejarah bagi sepak bola Indonesia. Atmosfer Stadion Indonesia sudah terkenal luar biasa. Sekarang bayangkan jika lawannya adalah tim-tim raksasa dunia. Supporter Indonesia dikenal sangat kreatif. Nyanyian tribun tidak pernah berhenti, koreografi seringkali spektakuler. Bahkan banyak pengamat mengatakan bahwa atmosfer Stadion Indonesia tidak kalah dengan negara-negara besar sepak bola. Jika Mega FIFA Series benar digelar, stadion di Indonesia bisa menjadi salah satu panggung sepak bola paling berisik di dunia. Namun di balik semua euforia tersebut, ada satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan. Pertandingan melawan tim besar bukan hanya soal hiburan, tetapi juga ujian besar bagi kualitas tim nasional. Melawan Inggris, Prancis, atau Portugal tentu bukan hal mudah. Namun justru disitulah nilai pentingnya. Pertandingan seperti ini bisa menjadi pengalaman luar biasa bagi para pemain. Mereka bisa mengukur kemampuan mereka melawan pemain kelas dunia. Mereka bisa belajar menghadapi tempo permainan yang lebih tinggi, dan yang paling penting, mereka bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing. Sepak bola Indonesia saat ini sedang berada dalam fase perkembangan yang sangat menarik. Pembinaan pemain muda semakin serius, liga domestik mulai berkembang, dan tim nasional mulai menunjukkan identitas permainan yang lebih jelas. Di bawah arahan John Herdman, banyak pihak percaya bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya, apakah rumor ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Apakah kita akan benar-benar melihat Inggris, Prancis, dan Portugal bermain di Indonesia? Atau bahkan menyaksikan Mbappe berlari di Stadion Jakarta? Atau bahkan melihat Cristiano Ronaldo disambut lautan merah putih? Jika semua itu benar terjadi, maka bulan Juni nanti tidak akan menjadi bulan biasa. Itu akan menjadi panggung sejarah, panggung pembuktian, bahwa sepak bola Indonesia siap naik kelas di mata dunia. Bagaimana menurut kalian, pecinta timnas? Jika Mega FIFA Series benar digelar di Indonesia, tim mana yang paling ingin kalian lihat datang? Inggris, Prancis, atau Portugal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar Indonesia National Football Team dan kabar panas dunia sepak bola. Karena siapa tahu, sejarah besar berikutnya sedang menunggu di Indonesia.
badai keadilan datang. Kontroversi Indonesia versus Bulgaria bisa berujung sanksi besar dari FIFA. Bahkan kabarnya, FIFA sedang mempertimbangkan langkah besar yang bisa mengguncang sepak bola internasional. Sebuah keputusan wasit, satu peluit kontroversial, dan satu penalti yang kini disebut publik sebagai penalti gaib. Apakah benar kemenangan Bulgaria bisa dibatalkan? Tonton semua faktanya hingga selesai dan berikan dukungan buat Indonesia. Beberapa waktu lalu, stadion di Jakarta dipenuhi oleh lautan merah putih. Ribuan supporter datang dengan harapan besar melihat timnas Indonesia menghadapi tim Eropa, yaitu tim nasional Bulgaria. Pertandingan ini awalnya diprediksi akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Pasalnya, Bulgaria dikenal sebagai tim yang memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Namun sejak awal laga dimulai, yang terjadi justru di luar dugaan. Di bawah arahan John Herdman, timnas Indonesia tampil penuh keberanian. Permainan cepat, pressing ketat, dan serangan yang agresif membuat Bulgaria beberapa kali kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan dalam beberapa momen, Indonesia terlihat jauh lebih dominan. Sorakan supporter terus menggema. Setiap serangan Garuda membuat stadion bergetar. Namun semua berubah ketika pertandingan memasuki momen yang kini dianggap sebagai titik awal kontroversi terbesar dalam laga tersebut. Insiden itu terjadi di dalam kotak penalti Indonesia. Seorang pemain Bulgaria terjatuh setelah berduel dengan pemain belakang Indonesia. Dalam hitungan detik, peluit wasit langsung berbunyi, penalti. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras dari para pemain Indonesia. Para pemain Garuda terlihat kebingungan. Beberapa bahkan langsung mengangkat tangan, menandakan bahwa kontak yang terjadi sangat minim. Namun keputusan sudah dibuat. Bulgaria mendapatkan kesempatan emas dari titik putih. Yang membuat publik semakin marah adalah tayangan ulang yang beredar setelah pertandingan. Banyak pengamat menilai bahwa insiden tersebut lebih terlihat seperti diving dibanding pelanggaran nyata. Itulah sebabnya publik kemudian menjuluki keputusan tersebut sebagai penalti gaib. Tidak butuh waktu lama bagi kontroversi ini untuk menyebar. Di media sosial, video tayangan ulang insiden tersebut langsung viral. Ribuan komentar bermunculan dari berbagai negara. Banyak yang mempertanyakan keputusan wasit. Bahkan sejumlah pengamat sepak bola internasional pun ikut memberikan komentar. Beberapa menyebut bahwa keputusan tersebut terlalu terburu-buru. Ada juga yang menilai bahwa seharusnya wasit mempertimbangkan ulang sebelum memberikan penalti. Di Indonesia sendiri, kemarahan publik langsung memuncak. Tagar tentang keadilan dalam pertandingan tersebut langsung menjadi trending. Suara yang paling sering terdengar adalah satu kalimat sederhana. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal keadilan. Di balik kontroversi tersebut ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Timnas Indonesia tampil dengan luar biasa. Di bawah kepemimpinan John Herdman, skuad Garuda menunjukkan permainan yang penuh disiplin dan semangat juang. Para pemain berlari tanpa lelah. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga menit terakhir pertandingan. Beberapa peluang emas bahkan hampir menghasilkan gol. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak. Namun bagi banyak pengamat, pertandingan tersebut menunjukkan satu hal penting. Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Kontroversi ini akhirnya sampai ke telinga FIFA. Sebagai organisasi tertinggi sepak bola dunia, FIFA memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pertandingan. Tekanan publik pun semakin besar. Banyak pihak meminta agar insiden ini ditinjau ulang secara serius. Beberapa analis bahkan menyebut bahwa jika keputusan wasit terbukti keliru, maka FIFA memiliki beberapa opsi, mulai dari investigasi terhadap wasit hingga kemungkinan sanksi disiplin. Dalam kasus tertentu, FIFA juga pernah melakukan evaluasi terhadap hasil pertandingan yang penuh kontroversi. Itulah sebabnya kabar bahwa FIFA sedang meninjau ulang pertandingan ini langsung membuat dunia sepak bola heboh. Bagi para supporter Indonesia, isu ini bukan sekedar soal satu pertandingan. Ini tentang harga diri. Ini tentang perjuangan para pemain yang sudah memberikan segalanya di lapangan. Banyak yang berharap bahwa kasus ini bisa menjadi momentum bagi sepak bola dunia untuk menunjukkan bahwa keadilan masih ada. Karena tanpa keadilan, sepak bola hanyalah permainan yang kehilangan makna. Kini dunia menunggu. Apakah FIFA akan mengambil langkah tegas? Apakah kemenangan tim nasional Bulgaria akan tetap bertahan atau justru dibatalkan setelah kontroversi besar ini? Satu hal yang pasti, suara publik tidak bisa lagi diabaikan.
Dan ketika jutaan orang bersatu menuntut keadilan, dunia sepak bola harus berani mendengarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan penalti dalam pertandingan Indonesia versus Bulgaria itu benar? Atau justru memang layak disebut sebagai penalti gaib? Apakah kalian setuju jika FIFA membatalkan kemenangan Bulgaria? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dengan masifnya kalian komentar bisa sampai di meja FIFA. Dan jika kalian bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita terus mendukung Garuda bersama. Karena satu hal yang selalu kita percaya, keadilan mungkin datang terlambat, tapi ketika ia datang, badainya akan terasa di seluruh dunia.